Selamat sore. Di sini kita membagi sedikit tips di Microsoft ya bersama dengan Kios 95 Steel. Jadi buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi yang akan kita berikan nantinya. Karena setiap hari kita akan upload video-video terbaru dan tentunya bermanfaat untuk teman sekalian. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita di sini mau melakukan pengenalan terlebih dahulu Photoshop ya. Jadi buat yang pemula ini bagus untuk Anda, rekomend banget untuk Anda belajar ya. Kita buka untuk Photoshop. Ya, kebetulan kita di sini lagi pakai Adobe Photoshop CS2. Kita buka macam Photoshop CS2, ada yang CS2 banyak kasih. Ini kita cuma pakai dan membuka lainnya ini seperti sabar menunggu aplikasi membuka fitur-fitur dari sini. Install aplikasi Photoshop CS2 silakan di terlebih dahulu di komputernya masing-masing ya. Oke. Tampilan untuk Adobe Photoshop CS2. Jadi teman-teman seperti inilah Adobe Photoshop CS2. Nah ini ada file tentunya berisi new, open, browse sama open as sama save as ya. Jadi di sini kita akan membuat layar baru, itu ada new atau membuka ada open. Nah di menu ini nanti kita akan jelaskan sebentar ya, kita akan menjelaskan sampai sejam lebihnya. Jadi silakan disimak baik-baik ya video ini dari awal hingga akhir. Karena kalau teman-teman skip, teman-teman akan ketinggalan dengan video-video yang akan kita berikan. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang baik itu pemula atau yang sudah mendalami Photoshop ya. Cuma ini sangat recommended sekali buat teman-teman yang kalian yang baru mengenal apa itu Photoshop. Terus kita maju ke mode image. Ini image ada mode ya. Sebentar kita jelaskan adjustment, duplicate, apply image calculation semua. Nanti sebentar kita jelaskan. Sini ada layar, selector, filter, view, window, help. Oke, untuk tool-toolnya sendiri ini dinamakan tool ya. Jadi ibaratnya petani, ini adalah bahan kita atau cangkul kita. Ini adalah tool-toolnya yang digunakan pada saat editing foto ya. Jadi ini wajib ada. Ini untuk memunculkannya itu ada pada window. Ini window-nya area jendela kita ya. Jadi ini dinamakan window jendela. Jadi untuk menampilkan tool-tool yang ini yang seperti ini kita checklist untuk bagian tool yang di bawah kali ya. Tapi ini udah tampil makanya di checklist. Tapi kalau misalnya tampilan tool ini kita tidak ada, kita bisa ke ini yang tools ya seperti ini. Jika tampilnya tidak ada maka teman-teman langsung mengarahkan ke window baru pilih tools. Nah tampil jelas seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari tools ini ya. Teman-teman dalam editing foto itu teman-teman harus menguasai dulu untuk part-partnya yang ini ya. Jadi semua ini masing-masing ada fungsi dan kegunaannya. Jadi ini ada kita jelaskan dulu ya. Nanti sebentar baru kita langsung masuk praktek. Jadi kita harus menguasai materi dulu. Nanti setelah menguasai materi kita lanjutkan praktek sebentar. Karena kalau tidak dikuasai materi mungkin teman-teman akan kewalahan sebentar ya, dalam mengeksekusi suatu gambar. Jadi teman-teman perlu perhatikan dulu untuk bagian ini. Ini ada marquee tools ya. Ini kita muncul rectangular marquee tools. Atau untuk cara alternatif langsungnya Ctrl M saja ya. Ctrl tambah M. Kita jadikan jangan terlalu detail dulu ya. Nanti sebentar kita akan perhatikan. Kita akan menunjukkan teman-teman fungsi dari marquee tool ini. Nah, kita pindah ke sini bagian ini. Untuk ini biasa disebut dengan move tool. Shortcutnya itu kalau ya move tool, Ctrl tambah V5. Jadi dia punya shortcut Ctrl V5. Kalau kita maksudnya P5 langsung tekan saja P5 tanpa kontrol ya. Jadi shortcutnya ini P5.
Ini, ini menunjukkan shortcutnya P5. Nah, di sini kita lanjut di bagian ini seperti kembang api. Jadi ini tampilannya seperti kembang api, dia namanya Magic Wand Tools. Shortcutnya sendiri huruf W. Jadi shortcut yang ini kita gunakan sebentar pada saat menyeleksi ya. Ini sangat biasa digunakan pada saat ganti background foto. Jadi misalnya teman punya foto yang mau diganti latar biru, latar merah, atau mau dikasih jadi hitam putih, ini biasa kita gunakan ya. Tapi selain dari ini masih banyak cara yang bisa kita gunakan. Insya Allah kita akan kupas ya sebentar. Nah, kita lanjut. Ini dia lasso tool, dia banyak jenisnya di dalam. Ada lasso tool, polygonal, atau magnetic tool ya. Jadi ini shortnya. Ini untuk menyeleksi juga sama fungsi dengan Magic, cuma Magic itu dia langsung klik satu warna. Jadi ibaratnya kalau dia punya satu background yang warnanya sama dan mau diganti latarnya, itu lebih tepatnya menggunakan Magic Wand Tool. Karena kenapa? Magic itu langsung menyeleksi warna yang sama. Jadi dia bisa langsung satu klik langsung selesai. Jadi kalau misalnya warnanya berbeda, kita bisa menggunakan polygonal lasso ini ya. Jadi dia bisa pakai untuk menyeleksi bagian-bagian yang tidak sama warnanya. Jadi kalau misalnya backgroundnya sama, dia gunakan background warna merah atau menggunakan background warna biru, itu bisa langsung menggunakan Magic Wand Tool. Jadi langsung shortcutnya Magic Wand Tool W. Kita pindah. Kita lanjut ke crop. Ini ya. Crop tool ini shortcutnya C. Di teman mengcrop ya C di keyboard. Ini mengatur ukuran memotong berdasarkan kita sebelumnya. Nah, seperti ini contoh ini ada 6. Ini ukurannya lebarnya 4, tingginya 6. Sebentar kita praktekkan ya. Jadi kita ulas dulu materinya, sebentar kita masuk ke prakteknya. Nah, crop ini fungsinya dia memotong sesuai dengan keinginan kita yang telah diatur di bagian ini. Misalnya kita kasih lebarnya berapa, tingginya berapa, resolusinya berapa. Setelah itu baru gambarnya bisa di crop. Oke, kita pindah. Masuk ke slice tool. Gambarnya seperti pisau. Jadi dia mengiris bagian-bagian. Ini kurang kita pakai, yang kebanyakan itu kita pakai pad tool ya. Sebentar kita jelaskan yang mana yang dimaksud dengan pad tool. Ini lanjut. Kita masuk ke spot healing brush. Nah, spot healing brush ini dia itu fungsinya bagus sekali ketika ada wajah yang bercerawan, lantas kita mau hapus. Nah, di sini peran pentingnya healing brush ya, karena dia langsung memuluskan atau dia bisa mendeteksi bagian wajah halus, lantas maksudnya di bagian kasar kita haluskan dengan menggunakan healing brush. Jadi healing brush ini sangat bagus sekali ketika kita pada saat editorin lantas ada wajah yang mau dihilangkan jerawatnya. Yang blue brush ini terdiri dari beberapa, ada spot healing brush tool, ada healing brush tool, pad tool. Pad tool ini juga sering kita gunakan pada saat menghapus bagian jerawat. Biasanya kan kalau ada klien, ada pelanggan kita yang memiliki wajah yang jerawatan ya. Jadi sangat sekali kita gunakan untuk bagian vetulnya, karena vetul ini bisa menghilangkan jerawat. Jadi dia pada saat editing mempercantik gambar itu tidak perlu repot-repot lagi. Kita hanya menggunakan vetuls. Nanti kita sebentar memberikan contohnya ya. Jadi sekarang
Ini sekarang kita memberikan dulu materi pengenalan terlebih dahulu kepada tool yang ada pada Photoshop kita. Jadi buat teman-teman, ini sangat bagus sekali buat pula ya, karena setidaknya kita bisa tahu, kita bisa mengenali. Banyak orang mengatakan ya tak kenal maka tak sayang. Jadi ini sama juga isinya, kita tidak akan bisa tahu kalau tidak mengenali dulu apa fungsi dan kegunaannya. Oke, kita lanjut dari healing menuju ke brush tool. Brush tool ini juga dia hampir sama sih, hampir sama dengan healing, cuma dia ke semacam brush ini. Nanti kita memberikan coretan-coretan yang lembut, tapi dia dengan teknik pewarnaan gitu. Jadi dia hampir sama. Ini brush tool juga terdiri dari brush tool kayak ya, ada pencil tool dan color replacement tool. Oke, kita lanjut. Kita masuk di clone. Ya, clone ini biasa kita gunakan saat memanaskan ya, atau ada bagian-bagian tertentu yang ingin kita clone atau kita mau agak apa ya, sedikit nyata gitu ya, kita bisa gunakan ini. Lanjut story ya, ini jarang digunakan. Kalau saya sendiri sih jarang ya kita pakai story brush tool ya. Jadi yang sering digunakan itu ini ya, eraser. Jadi eraser penghapus. Jadi eraser ini sangat biasa digunakan ya. Jadi jangan sampai teman-teman pada proses editing lantas tidak tahu toolsnya, tool yang mana gitu untuk digunakan untuk menghapus. Nah, disinilah fungsinya teman-teman untuk menyimak baik-baik sebelum mengeksekusi suatu gambar. Jadi ini memberikan edukasi yang baik sekali buat teman-teman, karena kita insya Allah 1 jam kita bisa mahir Photoshop. Jadi teman-teman, eraser ini yang berfungsi untuk menghapus objek yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan dalam suatu gambar. Jadi biasa teman-teman pada saat buka Photoshop nih, yang mau buka Photoshop sudah buka foto, mau menghapus objek, lantas sudah tahu tool yang mana yang mau digunakan pada saat mau menghapus bagian yang tidak diinginkan. Nah, disinilah teman-teman bisa memperhatikan, oh ini untuk menghapus, ini fungsinya gitu ya. Jadi ini eraser tools, shortcutnya E. Jadi singkatannya dari eraser ya, E. Eraser sendiri dia terbagi dalam 3 bagian. Ada eraser tool, background eraser tool, sama magic eraser. Jadi sebentar kita akan jelaskan apa-apa itu ya, karena kita punya banyak tuh. Kita jelaskan inti saja ya, intinya saja dari tools yang ada nih, karena jangan sampai teman-teman punya icon-icon atau tool seperti ini tidak tahu apa maksud dan tujuannya gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada pen bucket tools, ibaratnya dia kayak cat ya, ikonnya cat yang lagi tertumpah. Kenapa ikonnya seperti itu? Supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami apa maksud dari tools tersebut. Jadi dia sengaja, mungkin dari pembuatnya ini sang Photoshop ya, kreatif juga sih, karena dia memberikan icon yang menghampiri gitu ya. Jadi biar tidak dijelaskan akan lebih akan mengerti dengan sendirinya gitu. Karena ibaratnya begini, dia kan cat yang tertumpah. Artinya dia prosesnya pewarnaan. Jadi paint bucket tool ini kita gunakan untuk mewarnai gitu. Jadi dia shortcutnya atau cara cepatnya untuk masuk paint bucket tool, diklik saja huruf G. Ya. Jadi ini sangat mudah sekali. Mungkin teman akan lebih mengerti lagi ketika kita masuk sebentar ke sesi prakteknya ya. Jadi kita kenalan lebih dahulu untuk tools yang ada pada Adobe Photoshop, karena teman-teman juga harus menguasai terlebih dahulu untuk tools yang ada di sini, supaya pada saat teman-teman sudah memiliki proses editing, itu teman-teman ndak kaku lagi ya, atau ndak
Anda lama mencari gitu. Oh, ini di mana, errornya di mana, hongnya di mana, penghapusnya di mana, cropnya di mana. Itu kan teman-teman udah kayak gitu ya. Udah teman-teman perhatikan. Jadi itu akan mudah sekali. Jadi sangat memudahkan teman-teman pada saat memasuki proses editing gitu. Selanjutnya ini ada blur tools ya. Namanya blur kan dia agak gimana ya? Orang biasa nyebutnya blur, foto blur. Kayaknya bagus nih blur. Ya, soalnya sendiri R. Ini blur itu posisinya dia kayak rabung-rabung gitu ya. Tapi zaman sekarang itu lagi tren sekali kalau saya foto lens di backgroundnya dia ngeblur. Jadi fokusnya objek bagian depannya aja gitu. Oh ya, fokusnya pada modelnya aja. Jadi dia sangat bagus sekali sehingga tampilannya juga lebih wow gitu ya. Karena bagian backgroundnya dia blur. Jadi objeknya atau si modelnya ini jelas. Ini biasa seperti kalau misalnya teman-teman biasa motret orang itu kalau misalnya menggunakan HP 10 mm atau 35 mm pasti teman-teman tahu apa itu blur. Blur itu bagian belakangnya tidak jelas tapi objek mode atau si objeknya gitu ya, dia yang nampak nyata, terus backgroundnya yang blur. Nah itu dia maksud dari blur tools. Singkatan dari blur itu sendiri dia R gitu. Oke lanjut. Oke Dogetsu. Ini icon ini biasa digunakan apa ya? Biasa untuk memberikan cahaya yang lebih terang. Jadi ketika ada objek yang memiliki intensitas cahaya yang kurang, kita menggunakan ini ya, bisa menggunakan Dogetsu karena ini ada salah satu Exos yang bisa untuk memberikan pencahayaan yang lebih cerah. Jadi kalau teman-teman punya foto yang agak gelap, pakai Dogetsu aja supaya hasilnya bagus ya. Oke lanjut. Ini path selection ya. Jadi path selection dia untuk menyeleksi, tapi dia seperti pena ya, hampir sama dengan poligonal yang tadi. Fungsinya hampir sama seperti itu. Dia untuk menyeleksi bagian-bagian ya. Oke lanjut. Oke ini huruf T. T biasanya teks ya, ditandai dengan teks. Shortcutnya juga T. Nah fungsi ini ketika teman-teman ingin memberikan teks pada suatu gambar, maka teman-teman wajib masuk ke bagian icon ini ya. Karena icon tools ini kita bisa menaruh tulisan atau apa ya, kata-kata dalam sebuah foto itu menggunakan ini ya, teks. Nah teks sendiri ini terbagi-bagi menjadi beberapa. Ada horizontal type tools, horizontal type tools, vertical tools, sama horizontal type max tool. Jadi buat teman-teman, ini fungsinya banyak sekali ya. Jadi untuk horizontal tools itu dia mapping ya. Terus untuk vertikalnya berdiri. Jadi ketika teman-teman ingin memberikan suatu tulisan, kan dipilih untuk vertical type toolsnya gitu. Jadi teman-teman, sebentar kita akan praktekkan apa fungsi dari masing-masing tools ini ya. Tapi untuk saat ini kita memasuki materi dulu karena kita usahakan teman-teman bisa menguasai apa maksud dari tools ini. Karena jangan sampai tools ini ada di window atau di layar teman-teman kalian dan tidak mengerti apa maksud dan gunaannya, kan sama aja ya. Jadi teman-teman di sini perlu perhatikan baik apa fungsi dari masing-masing icon ini. Next, lanjut. Oke, kita masuk di pen tools. Pen tools biasa ditandai dengan huruf P. Pen itu full pen ya. Oke, jadi fungsinya ini dia ibaratnya kayak seperti pena. Jadi dia itu kebanyakan digunakan untuk menyeleksi. Fungsinya bersama juga dengan ini path selection tools, sama dengan polygonal lasso tools. Dia bisa menyeleksi bagian-bagian atau area yang mau kita entah mau dihilangkan atau mau diganti warnanya
gitu. Jadi dia fungsinya untuk menyeleksi bagian-bagian yang diinginkan saja. Kebanyakan orang menggunakan ini ya. Jadi teman-teman saat mau ganti background itu kebanyakan menggunakan ini ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan ini adalah pen tools. Ini kebanyakan digunakan untuk mengganti background foto. Misalnya teman-teman ingin fotonya menggunakan latar merah atau latar biru, bisa teman-teman gunakan tool. Karena tool ini sekali menyeleksi bagian-bagian ketika dia punya background yang tidak sama. Tapi ketika dia mempunyai background yang sama, sudah saya jelaskan tadi bahwa kita menggunakan Magic Wand Tools. Jadi buat teman-teman, jika perlu diingat, jika backgroundnya sama, maka kita gunakan Magic Tools. Tapi jika backgroundnya berbeda, entahkah misalnya dalam suatu foto gitu ya, simbolnya standby di depan, terus background yang ada dia punya warna merah, biru, kuning, hijau, itu kan banyak warna gitu ya. Apalagi kalau misalnya warnanya pelangi di belakang. Jadi ini sangat bagus sekali digunakan adalah pen tools. Karena pen tool ini sangat bagus sekali dalam menyeleksi foto yang kita inginkan. Terus lanjut ke kita masuk ke rectangular tools atau biasa shortcutnya U. Nah, fungsinya ini teman-teman, dia kalau misalnya dalam suatu gambar kita mau membuat kotak, bintang, oval atau persegi panjang, atau mau membuat garis, itu ada semua di sini. Atau custom, misalnya mau bintang, mau tanda panah atau apa, itu ada semua dalam sini. Jadi dia ada di rectangle tool atau biasa disingkat dengan shortcut O. Lanjut. Ini notes ya, notes di mana notes kan catatan ya, ibaratnya catatan kaki gitu. Jadi ketika teman-teman mengedit foto lantas ada permintaannya pelanggan, takut kelupa tuh, bisa ditaruh dalam notis ini. Lanjut. Ini ya, Anya Lover Tools. Ini jarang juga digunakan. Jadi sebentar saya akan jelaskan tools yang mana aja yang paling dominan atau paling harus diketahui dalam editing foto gitu. Jadi sebentar kita akan jelaskan satu persatu. Oke, di sini kita langsung lanjut ke ini aja ya. Ini adalah fungsi pewarnaan atau tint ya kita. Jadi di sini untuk yang aktif ini merah. Jadi kalau dia di atas berarti itu yang aktif. Oke, selebihnya enggak saya karena ini hanya aku. Jadi tunggu dulu. Kita buat teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel kami Kias 95 Studio supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi yang akan kita berikan tentunya. Karena setiap saat jika kita ingin memberikan informasi kepada Anda, maka teman-teman perlu mengaktifkan loncengnya ya, atau notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi yang akan kita berikan nantinya. Karena tentunya informasi yang akan kita berikan itu bermanfaat untuk Anda. Oke, kita lanjut. Jadi di sini akun yang paling sering digunakan itu pertama ini ya, Move Tools. Apa? Karena ini untuk fungsinya memindah-mindahkan ya. Misalnya kita mau dari sub 1 ke jack 2 mau pindah, itu kita pakai Move Tools ya. Ini juga bisa kita gunakan pada saat kita mau ambilan gambar lantas mau cut copy atau copy paste. Jadi ini bisa pada saat untuk menyeleksi bagian-bagian yang mau copy paste ya. Yang paling banyak juga ini Magic Wand Tools ya. Magic Wand Tool ini paling banyak digunakan pada saat menyeleksi bagian-bagian seperti yang tadi sudah jelaskan, pada bagian-bagian yang memiliki background yang sama gitu. Proses cepat dan tepat kita menggunakan Magic Wand Tools. Itu fungsi dari Magic Wand Tools. Terus lanjut, yang banyak juga digunakan otomatis ini ya, tidak lupa Crop Tools. Kenapa? Crop Tools itu banyak juga digunakan karena sistemnya begini. Kalau misalnya pelanggan kalian mau cetak foto ukuran 2x3, 3x4, 4x6 atau 10R, otomatis teman-teman akan menggunakan Crop Tool. Nah, Crop Tools ini dia akan mengatur ukuran berapa yang kita inginkan.
Setelah mengatur, maka teman-teman bisa langsung crop aja pada objeknya ya. Terus lanjut, yang paling sering digunakan adalah Pen Tools. Ini ya. Jadi Pen Tools ini biasa kita gunakan untuk menghapus jerawat pada wajah. Atau fungsinya juga memuluskan ya sesuatu hal yang merusak pemandangan pada suatu gambar. Terus yang paling biasa digunakan juga otomatis pastinya eraser. Kenapa eraser? Karena ketika Anda teman-teman yang mau menghapus background otomatis harus menggunakan eraser gitu. Jadi kalau saya sudah di Magic Tool langsung di eraser saja supaya supaya backgroundnya terhapus. Walaupun ada cara lain, entah itu delete atau apa, tapi tetap kita jika menggunakan tools, maka kita pakai toolsnya eraser. Setelah itu, jika teman-teman ingin mengganti warna, ini kita pakai Paint Bucket. Nah, Paint Bucket ini otomatis teman-teman juga kan selalu gantungan dengan dia. Karena kenapa? Teman-teman ingin mengganti latarnya dari merah ke biru, biru ke merah, maka teman-teman harus menggunakan Paint Bucket gitu. Selanjutnya ini juga biasa digunakan pada saat ingin memutihkan atau mencerahkan sesuatu gambar yang agak memiliki gelap ya. Walaupun ada juga cara lain, entah itu levelnya dinaikkan atau apa. Tapi kalau mau menggunakan tools, Doge Tools itu sangat efektif untuk Anda pilih. Lanjut, selanjutnya ini Pen Tool. Ini Pen Tool juga akan sering-sering kita berhubungan dengan ini ya. Karena Pen Tool ini kita pakai untuk menyeleksi gitu ya, bagian-bagian yang tidak diinginkan atau bagian objek yang ingin kita hapus atau kita mau potong. Itulah fungsinya Pen Tool. Jadi dia menyeleksi bagian-bagian yang ingin diinginkan saja. Kalau dia bedanya dengan Magic Tools, Magic Tool itu satu klik dia menyeleksi secara langsung gitu. Tapi kalau ini kita menyeleksinya dengan sesuka hati kita gitu ya. Jadi misalnya kita untuk bagian kanannya saja yang di crop, bagian kirinya nggak usah, bagian kiri mau diganti warnanya, bagian kanan nggak usah. Itu opsinya ya. Oke, untuk perkenalan bagian-bagian tools ada Photoshop mungkin udah cukup jelas ya. Sampai di sini, terus kita lanjutkan langsung aja ke prosesnya. Jadi kita langsung masuk di prakteknya gitu ya. Supaya teman-teman yang tadi yang mungkin masih berhayal, itu gimana caranya mana, fungsinya apa. Nah, kita langsung lanjutkan saja ya. Tapi sebelum lanjut, saya mau mengingatkan dulu kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami Kios 95 Studio dan aktifkan notifikasi loncengnya. Karena kenapa teman-teman harus mengaktifkan notifikasi lonceng? Karena setiap kami uploading video, teman-teman dapat beritahuan atau peringatannya bahwasanya kita uploadin video. Tentunya video-video yang akan kita upload itu sangat bermanfaat teman-teman. Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan, maka akan lonceng pemberitahuannya supaya teman-teman tidak ketinggalan. Jadi belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Karena kita mau melangkah ke tahap selanjutnya atau langsung menuju ke tahap praktek. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk membuka suatu gambar, jadi teman-teman baik itu mula yang udah mungkin hanya terkhusus untuk yang pula saja ya. Karena mungkin dia masih awam terhadap Photoshop yang dia miliki. Jadi kita akan jelaskan lebih rinci lagi ya tentang cara membuka gambar. Oke, buat teman-teman silahkan subscribe dulu channel kami Kios 95 Studio sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran berikutnya. Oke, untuk teman-teman silakan disimak secara baik-baik ya supaya teman-teman bisa menguasai materi atau ilmu yang telah kami berikan untuk Anda ya. Karena semuanya gratis untuk Anda. Oke, pertama kita masuk ke menu files. Ini adalah menu yang tersedia. Kita masuk menu files. Setelah masuk files, ini open ya, teman-teman. Open, buka. Bisa langsung dengan menggunakan shortcut juga Ctrl O. Jadi kita open, buka ya. Jadi
Kalau tahu open, buka. Kalau mau buka, open. Open. Nah, selanjutnya teman-teman mencari lokasi foto teman-teman ya. Jadi pastikan dulu teman-teman punya foto untuk dijadikan modelnya. Nah, di sini saya pakai yang kita cari dulu ya modelnya. Karena di sini banyak sekali foto, kita cari modelnya yang bagus-bagus katanya. Oke, kita cari modelnya, kita cari. Nah, seperti ini ya teman, kita buka. Ini ya kan. Nah, ini teman-teman. Ketika kita sudah open, maka tampillah gambar yang kita masukkan ya. Jadi seperti ini penampilannya ketika kita sudah memasukkan gambar. Nah, sesuai janji saya tadi, saya akan menjelaskan apa-apa saja fungsinya yang telah saya jelaskan tadi ya. Jadi kita buka dua objek ya. Yang satu adalah satu foto yang sama backgroundnya di belakang. Terus kita masukkan lagi satu foto yang backgroundnya acak adul, maksudnya acak adul banyak di belakang ya, banyak warna gitu. Jadi bukan backgroundnya satu warna, tapi banyak warna. Kembali kita file. Teman-teman pasti tahu kan cara membuka, open. Jadi masuk file baru open. Kita cari coba foto yang banyak warna di belakang. Fotonya seperti ini. Tak masukkan foto ini aja. Kita open. Nah, bagaimana caranya teman-teman jika fotonya seperti ini mau diganti latar? Kan kasihan. Ini kan banyak warna di belakangnya ya. Ada hijau, ada kuning, ada putih, semua terdeteksi. Sedangkan ini yang untuk kita satu, dia punya background sama ya. Jadi biru semua, tapi bagaimana jika seperti ini kita mau ganti latar gitu. Jadi misalnya si foto ini ya, si klien ini mau latarnya merah. Jadi dia tidak mau latarnya daun-daun gitu ya, di belakang tidak mau hijau-hijau gitu. Dia mau latar merah. Nah, gimana caranya? Nah, sebentar kita akan menjelaskan fungsi dari masing-masing alat yang telah saya jelaskan satu persatu tadi ya. Jadi makanya tadi saya himbau kepada teman-teman untuk mendengarkan atau menyimak baik-baik fungsi dari tools-tools ini gitu. Karena jangan sampai tools-tools ini ada di tampilan layar laptopnya kalian, lantas teman-teman tidak tahu gitu cara penggunaannya gimana, pengoperasiannya gimana. Ini diapakan? Kalau misalnya mau diganti merah, ini kan banyak warna di belakang gitu. Nah, di sini teman-teman harus perlu harus perlu perhatian penuh gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan baik-baik. Jadi ini fungsinya untuk apa? Nah, kali ini gue mau menjelaskan ke ini aja dulu ya. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi dari rectangular ini dia bisa digunakan untuk memindahkan objek yang kita seleksi saja. Jadi kita pindahkan saja dengan menggunakan copy paste. Jadi contoh ini ya, misalnya ini si model kita yang pakai jaket. Contoh si model kita yang pakai jaket ini, kita mau pindahkan bagian kepalanya aja atau sepotong dari bagian tubuhnya, kita mau pindahkan ke yang baju berkemeja putih ini gitu. Jadi yang berkemeja putih ini kita coba padukan bersama dengan yang pakai jaket ini. Kebetulan model kita ganteng-ganteng semua ya. Oke, kita langsung klik kanan ya. Klik kiri, geser, tahan, turun. Ya, bagian kita ambil. Ya, selanjutnya teman-teman masuk di edit, copy, masuk di edit, copy, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl C. Tapi sini kita lihatkan langsung ya. Jadi kita tidak mau teman-teman tahu gitu di mana masuk. Jadi kita copy. Setelah copy kita klik di bagian lelaki berkemeja putih ini. Setelah diklik, pastikan diklik ya untuk nama filenya, atau bisa juga di bagian sini. Kita masuk di nama file, masuk di edit,
Tadi kan udah copy. Sekarang kita pilih paste. Nah, seperti ini teman-teman. Dia udah masuk ke objeknya. Jadi si pria berjaket ini sudah kita pindahkan ke si pria yang berkemeja putih ini. Nah, selanjutnya ini sudah kita pakai fungsinya ya. Jadi mungkin sampai saat ini atau sudah sampai saat ini mungkin teman-teman sudah mengerti, oh fungsi dari ini begini ya. Dia fungsinya mengangkat atau memindahkan juga bagian-bagian tertentu saja. Jadi bagian-bagian yang kita inginkan saja. Jadi mungkin teman-teman sudah mengerti untuk menukan yang pertama ini, pasti teman-teman mengerti ya. Sungguh terlalu kata Bang Haji Roma jika teman-teman tidak mengerti untuk bagian yang ini. Setelah itu kita pindah ke bagian ini sampingnya ya, mob tools atau biasa P5 ya, bukan P5 bendera, P5. Kita gunakan V5. Ini fungsinya untuk memindahkan objek gitu. Karena kalau kita tidak pakai ini otomatis tidak bisa pindah. Kalau kita pakai rectangular dia cuma menyeleksi. Jadi ibaratnya kayak mau memindahkan lagi. Oke, kita pindah ke ini ya. Jadi teman-teman saksikan baik-baik apa fungsi dari mob tool ini. Mob tool ini jika diklik kiri geser, nah ini fungsi dari mob tools. Fungsinya bisa memindahkan dimanapun kita mau ya, dimanapun dia berada, itu fungsi dari mob tools. Fungsinya ini untuk memindahkan bagian-bagian objek. Jadi bagian foto objek yang mau kita pindahkan itu kita harus klik mob toolsnya gitu. Supaya teman-teman tidak kesusahan dalam memindahkan, itu klik tombol P aja, P5 ya. Jadi tekan P5 aja supaya teman-teman lebih. Itu kita klik kiri, digeser, itu ditempatkan di mana aja gitu, bebas ya. Jadi bebas, jadi dia fungsinya itu. Jadi teman-teman dengan melihat video ini pasti teman-teman akan tahu, akan mengerti gitu. Apa maksudnya dari fungsinya dari mob tool? Apa maksudnya? Jadi teman-teman ketika mengklik tombol mob tool ini, teman-teman kan akan tahu gitu bahwa ini akan dipindahkan. Jadi untuk memindahkan objek kita harus menggunakan mob tools. Jadi ini bisa ditaruh dimanapun teman-teman inginkan ya. Itu ya. Jadi itu fungsi dari mob tools. Oke, tidak apa, saya simpan di sini saja supaya teman-teman bisa mengerti juga apa maksudnya ya. Setelah itu kita hilangkan ini. Lanjut ke bagian ini, poligonal. Oke, teman-teman pasti akan tahu. Kita zoom ya, kita perbesar. Ini perbesarnya saya tekan Ctrl tambah simbol tambah. Nah, kita masuk, kita tes aja apa sih dari magnetic poligonal ya, poligonal langsung. Oke, kita seleksi ya. Ini kita klik kiri di bagian ini, klik kiri, kita selesaikan kita aja ya. Ini teman mengerti, teman-teman ya. Ini siapa? Ini saja kita temukan itu pertemukan barnya di mana harus itu ya. Kalau misalnya seperti ini sudah dapat, langsung di klik kanan, baru feeder. Masukkan feedernya supaya tidak terlalu kasar editannya, kita kasih 2 atau 3. Tergantung gambarnya teman-teman, seberapa kualitasnya gambarnya ya. Kita oke, lalu tekan delete pada keyboard. Nah, teman-teman kan bisa lihat sendiri di mana. Untuk bagian di sini itu kan udah hilang ya. Jadi bagian ini udah hilang hijau-hijaunya. Jadi itu adalah fungsi dari poligonal lasso. Jadi dia fungsinya banyak, hampir mirip-mirip dengan pentul. Jadi saya jelaskan memangnya. Jadi dia itu fungsinya hampir mirip sama poligonal, hampir sama dengan fade, hampir sama dengan pentul. Itu hampir sama fungsinya. Selanjutnya, mungkin teman-teman sudah tahu karena di bagian foto pria berjaket ini dia sudah bukan kehilangan ya, dia sudah hilang untuk objek background di belakangnya, sehingga di sini yang menjadi objeknya adalah si pria yang berkemeja putih ini. Karena tadi kita sudah hilangkan, cuma saya hilangkan sepotong aja ya supaya teman-teman tahu perbedaannya gimana. Jadi saya sepotong hilangkan saja part-partnya. Jadi saya sengaja itu ya supaya teman-teman tahu perbedaannya. Oh seperti ini cara menghilangkannya menggunakan poligonal lasso.
Oke, selanjutnya kita hilangkan dulu ini deh ya, si model berjaket. Oke, kita lanjut ke pria ini ya. Kita lanjut ke pria berkemeja putih ini. Saya akan jelaskan poin yang keempat atau Magic One Tools. Magic One Tool ini untuk cara cepatnya tekan huruf W aja. Jadi di keyboard langsung tekan huruf W langsung nongol ya. Langsung ke arah ke ini ya. Saya coba. Saya ada di pen. Saya tekan huruf W. Saya tekan huruf W di keyboard ya. Tekan huruf W. Simsalabim. Tat. Nah, dia langsung pindah ke sini kan tanpa saya tidak menyentuh bagian icon tools yang ada di sini. Saya ulangi ya. Saya berada di sini. Ini perhati keyboard saya. Keyboard saya ada di ujung sini, ujung model. Ini perhatikan mouse saya. Saya tekan huruf W. Simsalabim. Tak. Nah, dia langsung mengarah ke Magic One Tools. Itu fungsinya shortcut ya, supaya teman-teman tidak terlalu jauh melangkah ya. Terlalu jauh melangkah, asik. Oke, selanjutnya kita pakai ini ya supaya kita akan menjelaskan juga eraser, teman-teman akan mengerti. Jadi kita tambahkan Air Max ya. Oke, selanjutnya kan dia punya seperti yang saya jelaskan tadi, dia kan punya background warna seragam gitu. Kan punya background sewarna ya tuh, dia biru semua. Jadi pakai aja Magic One Tools karena fungsi dari Magic One Tools kan dia membaca satu warna ya, yang mempunyai warna keseragaman gitu. Jadi ya tidak seperti yang tadi saya tunjukkan balik model kita yang tadi. Dia ada seperti ini karena kalau yang model jaket ini dia punya background yang banyak varian warna ya, ada coklat, putih, hijau. Itu kan dia berpose di alam ya, jadi otomatis hijaunya lebih mencolok gitu. Tapi semodel kita yaitu ini ya berkemeja putih, dia akan mempunyai kesamaan warna, seragaman warnanya itu dia warna biru gitu. Jadi kita bisa langsung menggunakan Magic One Tool aja. Jadi kita pakaikan aja yang ini Magic One Tools ya. Fungsinya dari Magic One Tool itu menyeleksi bagian-bagian yang mempunyai kesamaan warna tet. Nah, seperti ini. Langsung nampakkan seperti ini. Dia langsung nampak, dia langsung menyeleksi bagian-bagian yang biru. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan ini yang garis-garis lari-lari seperti itu. Dia tandanya bahwasannya Magic One Tool-nya sudah putih. Dia sudah menyeleksi bagian-bagian yang mempunyai warna sama. Jadi ketika ada yang lari-lalu kayak semut seperti itu teman-teman jangan heran. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan Magic Tools. Jadi fungsi dari Magic Tools ini dia menyeleksi bagian warna yang mempunyai keseragaman. Dia punya samaan warna gitu. Jadi kalau biru semua, pink semua, merah semua. Jadi kalau punya foto biru lantas mau diganti latar merah, cepat sekali menggunakan Magic Tools. Karena apa? Karena dia kan menyeleksi memang bagian-bagian warna yang sama. Ini dia satu kali klik, ibaratnya satu kali klik dia langsung bisa langsung diganti gitu. Jadi itu fungsinya. Setelah itu kita klik kanan baru feeder, kembali lagi ke feeder. Kalau feeder radiusnya ini tergantung dari kualitas gambarnya teman-teman bikin gitu ya. Tadi sudah 2, kalau bukan 2 3, kalau bukan 3 2. Jadi saya pakai ini. Kalau misalnya 2 saya okekan aja. Setelah itu tekan delete pada keyboard. Nah, ini teman-teman. Atau bisa juga selang kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan frame, artinya kita mau mengecat. Nah kembali saya jelaskan untuk langsung saja di bagiannya karena ini ada kaitannya pada saat ganti warna. Langsung saja di bagian chat kita langsung masuk juga ke sini, kita mau warna apa gitu, misalnya merah, kita mau merah ya. Langsung merah. Nah, kenapa ini tidak merah? Karena dia tidak terdeteksi. Seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman ini hanya pembelajaran saja ya. Pembelajaran saja teman. Jadi mungkin kerapiannya nanti teman-teman sendiri nanti yang mengatur kerapiannya sendiri ya.
karena ini hanya sebuah pembelajaran saja buat teman-teman. Nanti teman-teman berusaha memberikan hasil yang terbaik semungkin, karena kita di sini pakai cara cepat ya, supaya teman-teman bisa menguasai dengan baik. Nah, kita tidak pakai cara lama karena jangan sampai nanti teman-teman bosan gitu ya. Sudah melangkah tools berikutnya baru kita masih sampai di sini. Jadi kita cuma bahas inti-intinya saja ya. Jadi teman-teman dengan cara ini mungkin teman-teman pasti akan menguasai gitu. Teman-teman akan tahu. Ya, nanti kalau misalnya mau diseleksi, misalnya mau diganti warna pin, ini kan di Magic Wand Tool aja. Kalau seperti ini udah ada yang jalan-jalan, itu berarti Magic Wand Tool-nya udah dapat gitu ya. Jadi dia udah dapat Magic Wand Tool-nya. Misalnya teman mau latar biru, persiapan bukunya biasanya kan pelan kita gunakan latar biru ya. Langsung saja masuk di Pinebook itu, langsung teman-teman, tidak usah lama. Gitu, seperti itu cara cepatnya. Jadi teman-teman tidak perlu mencari cara yang lama. Kalau misalnya ada cara yang cepat gitu ya. Dan balik beda dengan seperti ini. Tadi kita gunakan poligonal itu karena dia beda ya latarnya dengan apa ya? Latarnya itu mempunyai perbedaan warna. Jadi kita tidak bisa Magic Wand Tool sekaligus. Karena di background yang model jaket pria ini, dia kan ada warna kuning, warna putih, warna hijau, kan dia banyak gitu ya. Jadi dia tidak bisa. Jadi teman-teman jika mendapatkan foto dari klien latarnya sama, tidak usah repot-repot, langsung ke Magic Wand Tool aja. Itu udah cepat banget gitu ya. Oke, selanjutnya kita crop. Maaf ya untuk bagian ini, bagian kepala sama bagian pinggang itu kami tidak rapikan dulu, karena itu supaya berkesan kepada teman-teman sekalian, supaya teman-teman juga tertarik gitu. Bagaimana cara menghaluskan ini, bagaimana ini, itu banyak ya, banyak cara. Sebentar juga kita akan mencoba menerapkan dalam satu gambar ini. Insya Allah mudah-mudahan semua dari tools-tools yang ada di sini kita akan fungsikan sebentar gitu, supaya teman-teman tahu semua. Kan tadi udah kita jelaskan satu persatu, one by one, fungsi dari tools Photoshop CS2 ini. Jadi teman-teman, sebentar kita akan coba menerapkan apa-apa saja yang ada di tools ini. Nah, tadi kan kita materi, sekarang praktek. Ya, selanjutnya kita masuk ke crop. Biasanya kalau dalam sebuah pendaftaran, entah itu SKCK atau apa, atau dokumen-dokumen penting lainnya, itu ada aturan-aturan khususnya. Apalagi kalau misalnya kayak foto ijazah atau buku nikah, sertifikat, itu ada semua teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menguasai dan paham betul apa itu fungsi dari crop. Jadi fungsi dari crop itu teman-teman, kita mau memotong. Jadi misalnya si klien kita, bang saya mau dong ukuran berapa? Saya mau ukurannya 4x6 bang, bisa? Bisa lah. Jadi kalau misalnya klien kita butuh ukuran 4x6 itu kan, itu gampang saja langsung klik ini ya, C. Tapi saya coba misalnya di sini ya, C, A, dia langsung menuju ke crop karena kita gunakan shortcut tadi. Jadi fungsinya ini dia untuk lebih memudahkan kita berpindah dari tools yang lain menuju tools lainnya. Oke, langsung saja. Jadi kita di sini, bang, ukuran berapa bang? 4x6 bang. Oh, oke. Berarti kalau misalnya 4x6, 4 di sini lebarnya 4 ya, tingginya 6. Jadi kita kasih 4x6. Setelah itu klik kiri pada objek, ini ya, perhatikan kursor saya. Kiri geser, tat. Oke, disetting aja, disesuaikan keseimbangan gimana, rata kiri kanan. Kalau misalnya udah rata kiri kanan, langsung aja di enter di keyboard bang. Enter. Silakan tunggu ya sampai proses shopping selesai. Ini ukuran 4x6. Untuk memperbesar bisa pakai ini bang, perhatikan bagian ini, bagian zoom slider. Ini kontrol tambah di keyboard. Nah,
Ini adalah settingan untuk ukuran 4x6. Jadi teman-teman tidak terlalu sulit gitu ya. Tidak terlalu sulit dalam proses editing, cetak, ganti latar. Itu nanti sebentar kita akan pas semua ya. Jadi teman-teman mungkin setelah melihat video ini, wah ternyata gampang ya. Mungkin teman-teman akan kata seperti itu. Karena teman-teman sudah mempelajari dari awal hingga dari prosesnya sampai dengan prakteknya. Jadi teman-teman sangat beruntung sekali bisa mendapatkan ilmu dari saya ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar Anda di bawah supaya teman-teman kita bisa tahu semua teman dari mana aja yang sudah nonton. Jadi saya Kia95 Studio beserta dengan teman-teman mengharapkan kepada teman-teman yang sudah berkunjung di video ini sudah melihat praktek bermain dengan Photoshop. Diharapkan buat teman-teman menuliskan namanya masing-masing serta asal dari mana aja ya. Sampai juga kesannya gitu ya. Bagaimana pada saat mengikuti video ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke langsung. Kalau ini jarang digunakan. Kita lanjut ke pad aja. Oke, kalau pad itu menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Misalnya ini kan ada jerawat ya pada klien kita. Ini seperti ini. Atau yang di atas. Ini mungkin teman-teman kalau diperkecil tidak terlalu nampak ya. Tapi ini kalau dia diperbesar akan nampak seperti ini. Oke, saya jelaskan untuk bagian fade tool ini. Seperti tadi saya jelaskan. Fade tool ini digunakan untuk menghapus beberapa objek yang tidak kita inginkan atau menghaluskan bisa menggunakan healing. Tapi karena ini adalah kasusnya jerawat, cari saja yang bagian mau kita Oke. Setelah itu kita geser ke bagian yang punya kesamaan cahaya atau yang lembut. Nah, ini. Nah, mana teman-teman sudah disaksikan baik-baik. Ini hilang ya, karena kita hilangkannya dengan petus. Jadi jerawat hilang seketika tanpa bahan kimia dan pengawet. Ini juga kita mau meluskan. Bisa pakai ini, bisa ke ini ya. Ya, bisa. Nah, udah tidak nampak. Terus ini juga yang plek-plek hitam seperti ini biasanya kalau ada klien itu dia bermulus percantik mukanya ya. Ini seperti ini kita tarik geser ke bagian dan bagus, geser ke bagian iya seperti ini, maka hilanglah plek-plek hitamnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman sudah mengerti, sudah paham di bagian ini apa fungsi dari fade tools. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami di Kia95 Studio. Dan kami juga berharap untuk teman-teman yang sudah menonton video ini agar mencantumkan nama dan asal daerahnya dari mana aja, supaya kita bisa lebih sering berbagi ilmu, karena mungkin di sini juga saya apa yang Anda ketahui mungkin lebih banyak yang kita ketahui daripada saya. Jadi teman-teman bisa langsung tulis nama dan komentar ya di bawah dan apa saja kesan-kesannya gitu. Dan kalau misalnya ada kritikan dan masukan silakan bisa juga di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke bagian tadi ya, clone tool. Clone juga jarang digunakan karena ini bagus ya. Kita lanjut ke bagian eraser. Nah, eraser ini menghapus objek yang tidak kita inginkan, tapi dia perpaduannya dengan Magic Wand Tool. Jadi ya fungsinya ketika sudah di Magic atau sudah di Pidar. Misalnya contohnya seperti ini kita seleksi, maka yang bisa di eraser itu area-area yang terseleksi saja. Jadi kalau teman-teman sudah menyeleksi bagian ini, bagian birunya seperti ini, terus teman-teman mau ganti warna pink gitu, nih ya kita pilih pinnya yang lembut aja, silakan di eraser. Ini eraser ya, kita tipkan eraser dengan menekan huruf E. Setelah itu kita gosokkan
Oh sorry ya. Ini apa nih? Setelah itu kita gosokkan. Oh sorry ya, kita harus naik di sini di. Oh no 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 no. Kita gosokkan untuk yang ini. Nah seperti ini ya. Kita mau kasih warna pink di bagian ini. Ini ya seperti ini. Atau mau kasih variasi begini-begini terserah dari Anda. Itu fungsinya untuk bar dasar. Jadi silakan di ya, maksudnya teman-teman lebih mudah paham gitu ya. Ya, seperti ini fungsinya. Setelah itu masuk di ini, mungkin teman-teman akan tahu ini maksudnya apa. Ini untuk memberikan pewarnaan pada foto kita. Misalnya hijau, ya kita pilih hijau. Nah, kalau misalnya mau warna apa ya? Warna apa lagi yang mau? Yang mau biru muda bisa langsung biru muda. Seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi dia itu feelsnya dapat banget ya. Jadi ini fungsinya untuk proses pewarnaan pada objek atau background kita. Jadi sangat bagus sekali ya buat teman-teman ketika mau mengganti latar background ya. Jadi untuk background rata-rata kita pakai paint bisa, mengap bisa. Intinya di sini kita harus menguasai magnetic lasso sama magic wand tool, polygonal, fan tool, itu semua ya. Itu semua yang harus kita kuasai gitu. Oke, kita lanjut. Ini blur ya, blur juga jarang. Ini oh ya. Ini juga doge. Ini fungsinya ini kan bagian gelap ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai ini di tools, itu kita warnai seperti ini. Nah, dia akan lebih cerah sedikit kelihatan gitu. Jadi sebelum, nah sesudah, sebelum, sesudah. Nah, mungkin teman-teman akan tahu bedanya. Dia itu proses mencerahkan gitu. Jadi kalau teman-teman ngasih pencerahan pada fotonya itu seperti aja. Jadi sangat gampang sekali ya. Jadi ini juga jarang ya teks. Saya lanjut ke teks saja ya. Ini juga paling sering digunakan dalam proses editing karena kan apa kan saya biasanya kan klien meminta untuk mencantumkan nama mereka gitu ya. Dia mau mencantumkan nama mereka dalam fotonya. Misalnya ini kan nama Muhammad Irsan ya. Muhammad Irsan. Oke. Kita ganti warnanya. Misalnya dia mau hitam. Oke lah. Oke, kita seperti ini. Jadi gampang sekali ya. Jadi fungsi ini dia memberikan teks ke objek atau foto kita gitu. Jadi misalnya seperti ini Muhammad Iksan, baru kita lahirnya ya, lahir di mana, tahun lahir berapa, itu gampang ya menggunakan teks ya, teks yang kita pakai, teks, misalnya Bantaeng karena Bantaeng, anggaplah misalnya Bantaeng beberapa hari ini ya, tanggal 8 Mei 2020 sorry ya. Anggap misalnya kita ada tanggal lahir nih ya. Misalnya dia kelahiran 1998. Oke, kita kurangi hurufnya nih. Ya, baru mop ya supaya menormalkan karena kita kan mau kasih pindah sekian ya. Oke, seperti ini tampilannya. Ini proses pemberian teks pada objek foto kita. Jadi sangat gampang sekali ya teman.
proses editing mulai dari di pajak bar gitu-gitu, ganti background gini, itu sangat bergali buat teman-teman ya. Apalagi jika teman-teman memperhatikan secara seksama, insya Allah pasti akan lebih mudah mengerti ya. Pasti tahu gitu. Oke, kita lanjut. Ini model kita yang satu di mana nih? Model yang satu di mana? Oke, setelah itu kita lanjut ke pen tool ya. Tadi sudah saya jelaskan, pen tool itu digunakan untuk menyeleksi bagian yang memiliki background yang tidak sama. Jadi intinya seperti ini, jika backgroundnya memiliki warna yang sama, maka teman-teman bisa menggunakan Magic Wand Tools. Jadi dalam proses editingnya bisa menggunakan Magic Wand Tools jika background sama. Tapi jika backgroundnya memiliki background berbeda atau banyak cahaya atau ada warna-warna lain yang muncul di backgroundnya, maka kita harus menggunakan pen tools. Coba kita buka ya, file, open, kita cari model. Kita pakai model yang jaket pria lagi tadi. Kita open, nah seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, toolsnya tiba-tiba hilang, masuk saja di window, lalu tools ya, atau saja. Nah, setelah itu, misalnya ini ya yang mengganti, ini aja kita pakai. Nah ini tadi yang terbuka, kita pakai pen tools, kita zoom. Ini fungsinya sama dengan polygon, cuma bagian ini saja mau diganti, kita aktifkan dulu. Ini klik kiri, klik kiri. Nah langsung tersambung, klik kanan, make selection. Jadi dia ada sistemnya make selection gitu. Setelah itu kita cantumkan dua, oke, baru update saja di keyboard. Nah, dia langsung hilang gitu. Jadi ini sangat bagus fungsinya. Perlu dia halus ya, dalam menyeleksi dia halus. Itu fungsinya fade selection tools. Misalnya ini kan banyak bling-bling begitu ya, karena memang kita saja. Nah teman-temannya seperti ini juga yang dinamakan blur begitu ya. Ini proses cepat aja ya, nanti teman-teman yang sesuaikan. Cuma memberikan pemahaman aja apa-apa, bagaimana fungsinya, bagaimana pasiennya. Ini klik. Ini kan bling gitu ya, kita tidak usah hapus itu supaya teman tahu. Oke, kita hapusin bagian ininya aja. Kita kasih ketemu ujung dengan ujung. Baru klik kanan, make selection. Setelah itu enter, hapus. Nah, untuk bagian ini sudah terhapus. Nah, seperti ini kan teman-teman. Kalau seperti ini, itu kita bisa bebas mewarnai. Jadi kita buatkan layer baru. Misalnya layer baru kita paint. Nah, dia kan seperti ini. Dia tampil seperti ini bisa. Nah, dia kan langsung gitu ya. Teman-teman menyaksikan sendiri. Ini latar yang ini, otomatis kita tidak bisa magic tool gitu. Karena kenapa? Karena di belakang itu dia ngebling gini. Dia tampilannya seperti ini. Makanya dia tidak bisa di Magic Wand Tools. Kita harus menggunakan pen tool. Kecuali kalau misalnya warnanya udah sama seperti ini. Dia kan biru. Dia bisa langsung diklik aja gitu. Dia diklik aja langsung biru. Langsung dapat nih. Nih dia kan biru, jadi bisa langsung diganti menjadi warna pink atau warna merah, tergantung kesukaannya situ mau warna apa, tergantung dari teman-teman mau warna apanya. Jadi kalau misalnya dia sudah di pen tool, langsung saja Magic Wand Tool dia bisa warna apa aja.
Ini saya sengaja menyeleksi bagian-bagian tertentu saja ya supaya teman tahu perbedaannya gimana, apa maksudnya gitu. Jadi ini kalau dia punya warna yang sama bisa menggunakan magic wand tool saja langsung. Tapi kalau dia tidak sama warnanya maka wajib menggunakan pen tool. Nah gini kan, ini kan hijaunya hijau semua. Sedangkan ini coba kita pakai pen tool. Nah, pentulnya ndak 6, pentulnya cuma sini. Pentulnya nyelek sini, ndak bisa kan sekaligus. Nah, lagi kalau seperti ini dia acak adul. Nih, bagian warna yang sama aja dia detect. Jadi kalau misalnya dia di pen itu ndak bisa. Jadi ini sangat bagus sekali kalau dia mempunyai background atau latar yang sama karena kita cuma satu kali klik langsung dapat gitu. Itu kelebihan dari Magic Wand Tools. Cuma di sistem kekurangannya terletak pada saat si background model kita. Jadi ketika dia warnanya banyak itu tidak bisa, jadi cuma nyala warna yang sama saja gitu. Jadi ketika dia mempunyai warna yang berbeda, kita harus menggunakan pen tool agar kita bisa menyeleksi bagian atau part-part yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi ketika dia warnanya sama, langsung saja menggunakan Magic Wand Tools. Tapi kalau tidak, kita wajib menggunakan pen tool. Jadi mungkin sampai di sini teman-teman mungkin udah tahu ya apa maksudnya gitu dari ini. Ini juga ini ya, ini udah kita jelaskan. Ini yang sama. Terus pen tool udah, ini juga udah. Ini kan biasanya kalau misalnya saya kembali ke yang crop ya, saya kembali yang crop. Ini yang crop ini biasanya banyak yang bertanya, Kak, kalau misalnya ukuran 10R itu apakah langsung 10R saja langsung ditulis atau gimana? Jadi bukan ya, jadi setiap ukuran itu ada memang ukuran-ukuran tertentu yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dia punya ukuran tersendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya menyebutkan 10R itu enggak ya. Cuma saya sedikit berbagi pengalaman. Biasanya kalau misalnya di pedesaan biasanya kan dia menyebutnya 10R ya. Padahal kita yang dipercetakan itu menyebutnya 8R. Karena ukuran 8R itu dia 20,3 kali 25,4. Jadi ukuran 8R itu untuk kita yang dipercetakan biasanya orang awam ya menyebutnya dia menyebutnya ukuran 10R. Padahal itu ukuran 8R ya. Jadi kita ikuti aja dia. Jadi ini untuk ukuran 10R 25 bisa. Baru kita crop aja untuk ukuran percetak 10R saja oren. Jadi kita bisa lakukan. Cuma jangan ya karena ini kita udah setting tadi ukurannya 4x6 otomatis tidak bagus kalau ini mau di crop karena tulisannya hilang. Jadi kita akan crop aja. Jadi mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau saya harapkan ya buat teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe dulu channel kami Kios 9 Studio. Dan buat teman-teman yang sudah melihat video ini mau meninggalkan kesan-kesan yang mendalamnya gitu ya. Jadi sebutkan nama dan alamat serta kesannya atau ada masukan serta kritikan silakan aja buat teman-teman. Karena kita di sini berbagi informasi atau berbagi sedikit aja ya. Intinya buat teman-teman yang baru khususnya yang masih awam atau pemula sekali atau baru memasuki dunia Photoshop,
Mungkin dengan melihat video ini dia lebih apa ya, lagi agak paham atau dia lebih sudah ada muncul bayangan-bayangan seperti bagaimana apa itu Photoshop, bagaimana mengelola suatu gambar. Mungkin sudah bayang ya. Namun belum sampai di situ, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami Giasma Studio, dimohon kesediaan saudara untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi di saat kami melakukan uploading atau memberikan informasi terbaru untuk semua ya. Dan tentunya ketika teman-teman mengaktifkan notifikasi loncengnya, teman-teman tidak akan ketinggalan dengan informasi yang kita berikan untuk Anda. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya ya. Saya menemani Anda 1 jam lamanya lebih. Kita bertemu di lain kesempatan lagi. Tentunya di tutorial-tutorial yang terbaru. Dan apa ya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-temannya terkait video tutorial 1 jam mahir Photoshop sama dengan kita Gias95 Studio. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda.